Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sekarang kita bakal masuk materi kedua, pertemuan kedua untuk kelas Embedded System. Jadi untuk hari ini kita bakal membahas sedikit tentang microcontroller, di mana microcontroller itu adalah otak ataupun main processor untuk sebuah embedded system. Jadi tanpa si microcontroller ini, embedded system itu tidak bakalan bisa memproses data, tidak bakalan bisa melakukan logiknya, dan tidak bisa kita mengkontrol ataupun membuat sistem itu dapat berjalan seperti semestinya, seperti itu. Walaupun di teknik elektro, saya di UP2M juga teman-teman sudah dapat juga, sudah pernah juga menggunakan ataupun memegang si microcontroller ini, yang dimana pada dasarnya microcontroller ini sangat banyak sekali dijual di pasaran. Nah, sekarang tergantung kita mau butuhnya seperti apa, fungsinya seperti apa. Nah, itu tergantung dari si pengembang ataupun si developer si sistem itu untuk memilih microcontroller yang tepat untuk si sistemnya, seperti itu. Nah, di sini pokok pembahasan kita pada pertemuan hari ini. Pertama itu kita bakalan membahas tentang pengertian microcontroller, lalu diagram blok dan struktur dari penyusun microcontroller itu seperti apa, lalu ada kelebihan dan kekurangan microcontroller, lalu ada perbedaan microcontroller dengan microprosesor. Jadi teman-teman semua harus tahu apa bedanya microcontroller dengan microprosesor, lalu macam-macam microcontroller itu yang sering digunakan ataupun banyak digunakan untuk sistem IoT. Lalu ada I/O pada microcontroller dan pin input output atau pin I/O pada microcontroller, seperti itu. Nah, pertama kita bakal masuk dulu ke pengertian microcontroller. Jadi microcontroller itu adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronika dan umumnya dapat menyimpan program terdiri dari dapat menyimpan program dan umumnya terdiri dari CPU atau Central Processing Unit. Lalu ada memori di dalam si microcontroller itu. Tentunya ada I/O juga dan ada unit pendukung seperti ADC atau DAC dan juga DAC. Nah, seperti itu. Jadi microcontroller itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia otak dari sebuah sistem embedded maupun IoT untuk masalah kontrol sensor dan kontrol logik terhadap sensor itu sendiri. Nah, si microcontroller itu yang nantinya bakalan mengolah semua datanya, seperti itu. Nah, tanpa microcontroller ini, si sensor tidak bakalan bisa membaca atau meread datanya itu, dan si pengembang atau developer juga tidak bakalan bisa mendapatkan nilai atau value dari si sensor itu sendiri, seperti itu. Nah, pertama itu di sini ada bentuk dari diagram blok dan struktur dari microcontroller itu, yang tentunya di sini bisa dilihat, tentunya si microcontroller itu butuh power supply atau power supply yang dimana nantinya dapat menjalankan dan menyalakan si microcontroller ini. Nah, tentunya untuk power supply yang digunakan adalah DC. Untuk si microcontrollernya bisa menggunakan baterai, ataupun kalau misalkan menggunakan listrik AC bisa menggunakan adapter untuk menjalankan si microcontrollernya. Lalu si microcontrollernya itu tentunya ada CPU di dalamnya. CPU ini sebagai otak dari pemrosesan si microcontrollernya. Tentunya teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan namanya CPU. Pada saat menggunakan komputer juga pasti sudah familiar dengan CPU ini, seperti itu. Nah, lalu di microcontroller itu juga ada RAM dan ROM. Jadi ada memori RAM dan memori ROM. Lalu ada parallel I/O yang dimana dia bisa itu si parallel I/O itu bisa sekalian menjadi input, bisa menjadi di output juga, seperti itu. Misalkan teman-teman punya sensor ataupun punya
aktuator nantinya bakalan terkoneksi di I/O port ini, seperti itu. Lalu di sini juga ada ADC dan juga ada DAC. Jadi ini sangat penting bagi teman-teman jika mengkoneksikan sebuah sensor terhadap microcontroller Micon ini, terhadap Micon ini. Jadi ADC ini yang harus kita perhatikan, walaupun pada saat ini kebanyakan minimum system seperti Arduino dan sebagainya itu sudah built-in dengan ADC tanpa harus teman-teman meng-create rangkaian ADC ataupun DAC lagi. Nah, lalu juga teman-teman harus perhatikan juga sensor apa yang atau jenis sensor apa yang digunakan untuk terkoneksi dengan si microcontrollernya atau Miconnya. Kalau misalkan dia digital, berarti kita tidak butuh atau tidak perlu lagi ADC seperti itu. Karena pada basicnya sebuah microcontroller itu adalah digital. Jadi kalau misalkan si sensornya itu digital, otomatis kita tidak butuh digital lagi, tidak butuh ADC lagi seperti itu. Nah, contoh dari sensor digital itu apa? Ada PIR itu digital, lalu LDR itu bisa digunakan digital maupun analog. Lalu ada push button dan sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa contoh dari sensor digital seperti itu. Nah, lalu ada sensor analog juga yang dimana bedanya kalau analog itu kita pasti dapat value-nya dari si sensor itu. Kalau misalkan digital hanya mengenal nilai dari 0, 1, ada dan tidak ada. Sedangkan kalau analog dia bisa membaca nilai dari si sensor itu. Misalkan potensiometer kita bisa mendapatkan nilai dari resistansi dari si potensiometer itu, seperti itu. Nah, lalu ada DAC. DAC ini berfungsi untuk mengkonversikan dari digital ke analog. Misalkan tadinya si sensor analog dari analog ke digital dikonversikan dan masuk ke CPU dari si microcontroller. Nah, sekarang untuk menampilkannya agar dia bisa mendapatkan value-nya, otomatis kita harus mengkonversikan lagi dari digital itu ke analog seperti itu. Nah, agar si hasil pembacaan dari sensor itu yang analog kita bisa mendapatkan value-nya seperti itu. Nah, lalu di sini ada timer juga. Timer ini berfungsi sebagai waktu atau penghitungan dari si sistem itu dapat atau si CPU itu dapat mengupload ataupun berapa lama si CPU itu memproses sebuah data atau program yang kita tanamkan di dalam si microcontroller itu seperti itu. Nah, lalu ada interrupt control. Interrupt ini bisa digunakan sebagai trigger yang dimana pada beberapa microcontroller itu terdapat interrupt yang berfungsi sebagai trigger apabila dia itu melakukan fungsi wake up. Nah, contohnya seperti ESP8266. Jadi di ESP8266 itu dia ada fungsi deep sleep namanya, fungsi sleep mode. Nah, yang dimana berfungsi si ESP8266 itu bakalan sleep jika kondisi tertentu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghemat power atau konsumsi power yang ada pada si microcontroller itu. Seperti itu. Nah, jadi ada beberapa fitur yang ada di ESP8266 deep sleep-nya itu menggunakan interrupt agar si ESP8266-nya itu dapat wake up dan berjalan seperti semula lagi, seperti itu. Nah, ini ada input, output, memori. Nah, di sini juga ada memori. Tentunya memori nantinya bakal berfungsi untuk menyimpan perintah secara sementara ataupun secara permanen di microcontroller itu. Nah, jadi teman-teman pada saat mengupload program di microcontrollernya, tentunya si program itu agar dapat berjalan itu membutuhkan memori seperti itu. Nah, pada saat teman-teman cabut si microcontroller itu dari power supply-nya dan
kita pasang lagi, kan kode program itu masih ada di dalam si microcontroller itu sebelum kita menimpa kode program itu dengan kode program lain. Nah, yang memiliki tugas itu ataupun yang bakal menyimpan kode program atau source code kita itu adalah si memori itu nantinya. Walaupun pada dasarnya pada sebuah microcontroller ya memori yang digunakan atau memori yang dipunyai atau dimiliki tidak terlalu besar seperti itu. Nah, di microcontroller ini juga ada port serial yang dimana port serial itu bisa digunakan untuk komunikasi dari sensor ataupun komunikasi antara si microcontroller dengan si komputer yang kita gunakan. Nah, pada saat teman-teman mengupload sebuah program ke dalam microcontroller itu dia membutuhkan komunikasi serial. Makanya pada saat teman-teman menggunakan microcontroller pasti bakalan sebelum mengupload program itu kita pasti memilih port yang digunakan. Nah, yang dimana port itu pasti menggunakan komunikasi serial seperti itu. Lalu ada DAC atau ADC dan ADC, lalu DAC. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah diagram blok dan struktur dari microcontroller yang setidaknya harus teman-teman pahami seperti apa strukturnya seperti itu. Nah, walaupun pada saat implementasinya sebenarnya yang paling sering teman-teman singgung ataupun yang sering teman-teman gunakan pasti ADC, lalu DAC, dan juga ada ini I/O. Ini pasti bakalan selalu teman-teman gunakan pada saat mengimplementasikan sebuah sistem dalam microcontroller seperti itu. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari microcontroller itu. Jadi di sini pertama itu microcontroller bertindak sebagai mikrokomputer tanpa harus ada komponen digital tambahan lainnya. Nah, jadi microcontroller itu untuk menjalankan fungsinya dia itu sebenarnya standalone tanpa harus membutuhkan komponen lain agar dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Tetapi agar memudahkan kita dalam melakukan pemrograman atau dalam mengimplementasikan sistem, si microcontroller ini, di sini kan ada Atmel nih, teman-teman bisa lihat di gambarnya ada Atmel nih, yang dimana sebenarnya dia standalone, teman-teman membuat minimum sistem sendiri itu sangat bisa. Nah, si Arduino itu hanya menyediakan minimum sistemnya atau minsysnya atau boardnya lah agar memudahkan kita dalam melakukan upload program. Nah, seperti yang teman-teman rasakan kan, kita tidak perlu membuat rangkaian lagi, tidak perlu membuat integrasi dengan si pin yang lain, pin-pin si microcontroller ini. Kita tinggal tancap saja, tinggal nancap-nancapin pinnya saja, tanpa harus meng-create dari awal si sistem atau si board itu sendiri. Nah, misalkan kalau teman-teman mau bikin sebuah sistem yang solid ataupun mau bikin sistem yang sesuai dengan fungsi atau sesuai dengan kebutuhan dari pengembangan sistem teman-teman sebenarnya bisa membuat board sendiri agar lebih praktis misalkan, lalu space-nya atau desainnya lebih sesuai dengan sistem yang teman-teman butuhkan seperti itu. Nah, lalu dapat mengurangi biaya dan ukuran sistem karena integrasi yang lengkap dalam sebuah microcontroller. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, si microcontroller atau si Atmel ini sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman gunakan itu kita bisa mengintegrasikan sistem itu dengan microcontroller atau dengan sistem yang lain. Nah, itu dapat mengurangi biaya karena kita tidak butuh komponen yang terintegrasi yang lain atau komponen yang digunakan yang lain. Lalu kita bisa nge-create atau kita bisa membeli Atmel-nya saja agar si sistem itu dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Seperti itu. Lalu penggunaan microcontroller sederhana dan mudah untuk memecahkan masalah dan pemeliharaan sistem. Nah, sebenarnya si microcontroller ini bisa kita atur
untuk mengimplementasikan sistem pertama di bidang embedded system ataupun IoT. Karena pada dasarnya microcontroller ini kan dapat kita program, dapat kita gunakan sesuai dengan fungsinya, dan juga dapat terkoneksi dengan sensor-sensor yang kita butuhkan. Seperti itu. Lalu sebagian besar pin dapat diprogram oleh pengguna untuk melakukan berbagai fungsi. Nah, si pin-nya itu dapat kita program menggunakan kode program tentunya. Lalu si pin-pinnya itu dapat terkoneksi dengan sensor, yang dimana sensor itu bisa digunakan untuk indera input atau indera peransa dari sebuah sistem itu, yang dimana hasilnya dapat kita olah dan dapat kita gunakan untuk pengambilan keputusan contohnya dan sebagainya. Lalu mudah menghubungkan port RAM, ROM, dan I/O tambahan. Nah, si microcontroller ini sebenarnya kita bisa membuat komunikasi antara satu microcontroller dengan microcontroller yang lainnya. Itu bisa menggunakan komunikasi serial, lalu bisa menggunakan I2C, lalu bisa menggunakan Mosimiso dan sebagainya seperti itu. Walaupun yang kebanyakan digunakan atau diimplementasikan di luar sana itu kebanyakan menggunakan serial seperti itu. Lalu waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi rendah, karena pada dasarnya si microcontroller ini sangat mudah untuk dipelajari dan mudah dipelajari. Jadi untuk integrasinya dan operasinya itu sangat-sangat mudah. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada beberapa kekurangan dari microcontroller itu atau Micron itu. Yang pertama itu Micron memiliki arsitektur yang lebih sederhana daripada mikroprosesor. Nah, nanti kita bakal membahas tentang mikroprosesor itu seperti apa, lalu bagaimana mikroprosesor itu, lalu hanya melakukan eksekusi dalam jumlah terbatas dalam waktu yang bersamaan. Karena pada dasarnya mikrocontroller itu memiliki memori yang sedikit, tidak sebanyak mikroprosesor yang bisa kita custom untuk memorinya. Si Micron ini memiliki fungsi atau memiliki perintah yang sangat terbatas tentunya, karena dia memiliki memori yang terbatas juga. Lalu kebanyakan hanya digunakan dalam peralatan mikro. Jadi si microcontroller itu biasanya digunakan untuk beberapa sistem yang skalanya tidak terlalu besar, hanya membaca sensor saja, lalu hanya untuk nge-get sensor lalu ngirim sensornya. Nah, si Micron ini sebenarnya tidak bisa digunakan untuk fungsi machine learning dan deep learning yang lainnya, yang dimana machine learning dan deep learning itu tentunya membutuhkan proses yang cukup kompleks dan cukup besar seperti itu. Makanya dia membutuhkan pemrosesan yang besar juga untuk si machine learning ataupun deep learning itu. Lalu tidak dapat terhubung dengan perangkat yang berdaya tinggi secara langsung. Jadi karena power supply yang dibutuhkan oleh si Micron ini sangat rendah. Kalau misalkan Arduino itu dia butuh 5 volt bisa, lalu ya 5 volt lah. Sedangkan kalau untuk ESP8266 seperti Node MCU itu dia hanya butuh 3,3 volt untuk dayanya. Nah, makanya kalau misalkan kita miliki daya yang cukup tinggi, kita butuh step down atau step down lagi agar mengkonversikan antara tegangan yang tinggi ke tegangan yang rendah, tergantung dengan kebutuhan dari si Micronnya itu, berapa volt yang dibutuhkan untuk power supply-nya. Nah, lalu di sini kita bakalan masuk di perbedaan Micron dengan mikroprosesor. Nah, apa bedanya? Jadi microcontroller itu digunakan untuk pemrosesan dan komputasi sederhana, sedangkan si mikroprosesor itu digunakan untuk pemrosesan data dan komputasi yang kompleks. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, si microcontroller ya dia hanya bisa melakukan pemrosesan, membaca data, lalu ya pengolahan sederhana lah seperti if else dan lain-lain. Sedangkan mikroprosesor itu bisa digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan yang kompleks seperti machine learning dan deep learning. Misalkan kalau teman-teman pernah lihat kayak ada image processing dapat mendeteksi wajah, lalu mendeteksi orang,
Nah, itu sebaiknya kita menggunakan mikroprosesor untuk pengolahan datanya. Lalu tidak adanya operating system kalau di microcontroller. Jadi microcontroller itu tidak ada operating system di dalamnya. Lalu sedangkan si mikroprosesor itu ada operating system yang tertanam di dalamnya, di dalam si mikroprosesor itu. Contohnya seperti ESP8266, teman-teman kan tidak pernah melihat adanya operating system atau yang ada di dalam si microcontroller itu. Nah, sedangkan di Raspberry Pi itu ada microcontrollernya di dalamnya, lalu dia juga ada memori yang besar yang bisa kita custom sesuai dengan kebutuhan. Lalu dia juga bisa melakukan pemrosesan secara kompleks di dalam si microcontroller itu seperti itu. Nah, lalu harga dari si microcontroller itu cenderung lebih murah daripada microcontroller itu, daripada si microprocessor itu seperti itu. Nah, makanya teman-teman juga kalau misalkan ya pernah survei atau pernah lihat-lihat Tokopedia, pasti harga si ya Note MCU atau ESP8266 itu kisaran 100 ribuan lah. Sedangkan kalau misalkan Raspberry Pi, apalagi yang 4 di sini pasti udah sampai 900-an ataupun bahkan sampai ada yang jual sejutaan untuk Raspberry Pi yang sudah komplit, udah ada adapternya di dalamnya, lalu juga udah ada powernya di dalamnya, lalu udah ada kabel HDMI di paket penjualannya itu seperti itu. Nah, oke, baik, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada beberapa macam-macam dari microcontroller itu. Sebenarnya ini hanya beberapa saja ya dari microcontroller itu sendiri. Sebenarnya di luar sana sangat banyak sekali microcontroller yang dijual, yang diproduksi oleh berbagai macam brand seperti itu. Nah, di sini hanya beberapa saja microcontroller yang sering digunakan ataupun yang familiar yang bakalan teman-teman temui. Di sini pertama itu ada keluarga dari Arduino tentunya. Mungkin untuk Arduino Uno teman-teman juga sudah sering menggunakannya, sudah sering megang bahkan ataupun sudah sering menggunakannya. Ada Arduino Mega, lalu ada Uno, lalu ada Pro Micro juga yang lebih kecil daripada Uno dan Mega, lalu ada Nano juga yang lebih kecil daripada si Arduino Uno, lalu ada keluarga dari ESP, ada ESP8266 dan ESP32. Nah, seperti itu. Bedanya apa antara keluarga Arduino dan keluarga ESP ini? Nah, kalau Arduino sebenarnya dia hanya khusus digunakan untuk embedded system saja, bukan tidak bisa sih, tidak familiar digunakan untuk IoT. Kenapa? Karena si Arduino ini kalau misalkan kita koneksikan dengan koneksi internet, kita harus menambahkan komponen lain. Misalkan kalau misalkan pengen terkoneksi dengan WiFi, tentunya kita bakalan membeli komponen untuk WiFi lagi, untuk WiFi receiver-nya agar bisa menerima si WiFi-nya. Kalau misalkan pengen terkoneksi dengan kabelan, kita harus membeli lagi shield dari Ethernet-nya seperti itu. Nah, tentunya itu bakalan memakan cost lagi untuk si sistem kita. Sedangkan kalau dari CSP tentunya sudah built-in dengan WiFi. Jadi kita hanya perlu koneksi ke WiFi saja tanpa harus membeli komponen tambahan, dan tentunya itu tidak bakalan memakan cost yang lebih seperti itu.
Nah, di sini kita masuk pada I/O, yang dimana I/O itu adalah input-output dari microcontroller. Yang pertama itu ada input analog, yang teman-teman ketahui kalau analog dia bakalan mendapatkan value, menghasilkan value dari value berbeda dengan digital. Kalau digital hanya mendapatkan value 1 dan 0 saja seperti itu. Nah, walaupun di pasaran sendiri banyak sekali sensor yang dapat diimplementasikan secara analog di microcontroller seperti itu. Nah, lalu ada output analog. Output analog itu sesuai dengan kebutuhan dari si sistemnya itu sendiri, seperti itu. Jadi misalkan inputnya analog, kalau misalkan si inputnya itu mendukung untuk digital, kita bisa mendapatkan nilai digital pada outputnya. Tetapi kalau misalkan si outputnya itu tidak mendukung untuk menjadi digital, secara tidak langsung kita mau tidak mau pasti mendapatkan nilai analog seperti itu. Contohnya apa? Contohnya dari sensor LDR. Nah, LDR itu bisa menjadi analog, bisa menjadi digital. Misalkan kita pengen melihat nilai dari intensitas dari cahayanya, nah otomatis kita bakalan membutuhkan analog, fitur analognya untuk mendapatkan nilainya. Tetapi kalau misalkan kita hanya pengen mendeteksi ada atau tidak ada cahaya saja, otomatis itu kita bisa menggunakan digital saja untuk implementasi dari sistem atau si sensor LDR-nya seperti itu. Nah, walaupun di I/O analog itu ada yang namanya PWM, yaitu pulse width modulation. Di sini ada PWM. Nah, PWM pulse width modulation, yang dimana PWM ini bisa kita implementasikan untuk mengatur kecepatan dari motor DC. Seperti itu. Misalkan teman-teman punya motor DC, pengen mengatur atau mengkontrol kecepatan dari motor DC itu bisa menggunakan PWM. Lalu juga misalkan teman-teman punya LED atau lampu, pengen mengatur brightness dari sebuah LED itu, nah kita bisa menggunakan PWM ini sebagai media untuk melakukan controlling terhadap kecerahan lampu ataupun kecepatan dari si motor DC itu. Seperti itu. Nah, walaupun di microcontroller itu tidak semua pin I/O yang mendukung fasilitas dari si PWM itu sendiri. Nah, di sini juga ada input digital yang dimana hanya mengenal on/off saja, 10 atau 01, ada atau tidak. Nah, dia hanya mengenal nilai itu saja. Nah, lalu ada output digital, yang dimana outputnya itu seperti inputnya bakalan mendapatkan nilai 1 atau 0 saja. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa mapping tampilan dari pin sebuah microcontroller Micon. Contohnya itu Arduino. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa pin analog di sini. Pin analog untuk pembacaan dari sensor analog. Lalu di sini ada beberapa pin digital untuk pembacaan sensor digital sesuai dengan kebutuhan. Lalu ada power untuk sensor ataupun aktuator ada 3,3 volt dan ada 5 volt yang bisa digunakan. Lalu di sini ada PWM yang seperti yang saya jelaskan tadi, tidak semua pin pada Micon itu mendukung fitur PWM. Lalu ada SDA SCL yang dimana ini adalah komunikasi I2C yang biasanya digunakan untuk komunikasi sensor. Contohnya apa? Contohnya MPU 6050. Jadi MPU 6050 itu adalah sensor akselero sama giroskop. Jadi dia membutuhkan I2C ini sebagai komunikasi pengiriman si datanya seperti itu. Lalu ada TX-RX yang dimana TX-RX ini adalah pin untuk komunikasi serial. Misalkan teman-teman mau butuh mengkoneksikan antara dua Arduino.
Nah, teman-teman bisa menggunakan pin TXRX ini. Seperti itu. Ataupun misalkan mau mengkomunikasikan antara si Arduino dengan si ESP8266, nah kita bisa menggunakan TXRX ini. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada pin untuk ESP8266, mapping dari pin dari ESP8266 yang dimana ke depannya nanti teman-teman pasti bakalan menggunakan ESP8266 ini untuk implementasi dari si sistemnya. Kenapa? Karena si ESP8266 ini lebih gampang dan lebih mudah untuk diimplementasikan di bidang IoT. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, si ESP8266 ini sudah built-in dengan Wi-Fi seperti itu. Jadi kita tidak butuh lagi komponen tambahan untuk terkoneksi dengan si sistem internetnya. Nah, lalu di sini sebenarnya ada dua brand dari si ESP8266 ini. Ada Wemos dan ada NodeMCU. Nah, di mana yang satu ini adalah Wemos, ini adalah NodeMCU. Seperti itu. Bedanya apa? Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya beda brandnya saja sebenarnya. Dari segi fitur, dari segi pin itu sama, tidak ada bedanya untuk setiap boardnya. Setiap boardnya seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau untuk si NodeMCU itu dia hanya memiliki satu pin analog saja. Jadi tidak sebanyak ESP32, hanya ada satu pin analog saja. Nah, makanya misalkan kita membutuhkan banyak pin analog di sistem kita, nah kita bisa mengkomunikasikan antara si Arduino Uno dengan si NodeMCU ini. Seperti itu. Lalu ada GPIO. GPIO ini adalah pin digital untuk si NodeMCU-nya. Nah, ini adalah pin digital. Lalu dia menggunakan 3,3 volt power supply. Seperti itu, ada dua pin 3,3 volt. Lalu di sini juga ada VIN, yang dimana VIN ini berfungsi sebagai input dari power supply dari si NodeMCU-nya. Jadi misalkan teman-teman tidak menggunakan power dari micro port di sini kan ada micro port untuk si micro NodeMCU-nya. Nah, teman-teman bisa menggunakan alternatif lain yaitu VIN ini. Jadi misalkan di sini tinggal dikasih power 5 volt 3,3 volt. 3 volt. Nah, jadi sistem ini bisa menyala sesuai dengan fungsinya. Nah, biasanya VIN ini terkoneksi dengan apa? Biasanya terkoneksi dengan baterai. Seperti itu. Nah, hampir sama dengan Arduino juga, dia juga punya komunikasi I2C di sini, lalu ada juga komunikasi serial yang dimana bisa terkoneksi dengan atau bisa berkomunikasi dengan si Arduino-nya. Nah, si Wemos juga hampir sama, pinnya tidak ada bedanya, hanya ada satu pin analog karena pada dasarnya dia menggunakan ESP8266, lalu menggunakan power supply 3,3 volt. Nah, bedanya si Wemos ini dia juga didukung dengan power supply 5 volt seperti itu. Sedangkan kalau si si NodeMCU hanya disupport dengan 3,3 volt itu. Nah, kenapa bisa membedakan seperti itu? Karena setiap boardnya itu arsitekturnya juga berbeda. Walaupun dari segi pin-pinnya dan fitur-fiturnya tidak ada jauh berbeda. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Maaf, Pak. Ya, silakan. Tadi yang TX sama RX, Pak, Ya. yang dari NodeMCU, Ya. berarti di connect misalnya ke Nano, Pak, ke TX RX-nya. Oke. Pada dasarnya sebenarnya ya dia bakalan kalau misalkan kamu menggunakan Nano juga itu bakalan connect ke tag RX-nya si Nano. Nah, tapi kalau biasanya diimplementasinya tag RX itu dibalik. Misalkan contohnya
Nah, contohnya misalkan di sini ada TX-nya si MCU. Lalu ini nano misalkan. FX. Ini TX. Nah, pada implementasinya sebenarnya tag RX ini terkoneksinya itu terbalik seperti ini. Tag itu bakalan terkoneksi dengan RX dan RX itu bakalan terkoneksi dengan si tag. Kenapa? Karena pada dasarnya tag itu adalah transmitter dan RX itu adalah receiver, yang dimana kalau tag itu dia bakalan mengirim data ke receivernya, sedangkan receiver itu dia bakalan menerima data dari transmitternya seperti itu. Makanya implementasinya dibalik seperti ini. Seperti itu. Berarti ada programnya lagi ya, Pak? Iya, tentunya bakal ada programnya. Oke, Kayak nanti bakalan masuk deh komunikasi antar dua microcontroller. Oh iya. Jadi nanti bakalan bisa kita simulasikan sebenarnya. Oke, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Saya lagi deh, Pak. Ya, silakan. Kalau ini, Pak, servo berarti nggak bisa agak ribet ya, Pak, kalau kena MCU ya, Pak? Dia pakai analog kan ya, Pak? Kalau servo. Kalau tergantung kebutuhannya, kalau kamu butuh untuk kamu butuh mengatur PWM-nya nggak? Enggak sih, jadi di declare-nya misal langsung ke itunya aja ya, Pak, derajatnya aja, Pak. Iya, servo. Oh, iya. Servo bisa, kalau servo sebenarnya bisa terkoneksi ke pin digital kok. Oh, bisa ya, Pak. Oke. Iya, kalau diimplementasinya di .mcu, kita coba googling ya. Berarti pin sinyalnya di input ke digital ya, Pak? Iya. Lagian sekarang udah ada library-nya kok, enak untuk servo. Iya, Pak. Jadi tinggal pakai library-nya aja. Nah ini dia itu terkoneksi ke pin digital. Nah, bisa menggunakan pin digital untuk mengoperasikan si servo itu. Nah, PR-nya sih sebenarnya kan si Node MCU ini memiliki power yang tidak terlalu besar sebenarnya. Iya, Pak. Nah, kalau misalkan kita menggunakan servo yang besar juga, otomatis nggak ngangkat dari si Node MCU-nya. Kalau misalkan cuma menggunakan servo kayak gini, itu bisa. Tapi kalau misalkan servo yang apa sih namanya? Tower Pro. Yang hitam itu ya, Pak? Iya, benar sekali. Yang biru berarti kebanyakan kecil ya, Pak? Iya, kalau biru ini dia lebih kecil, torsinya juga lebih kecil daripada yang hitam. Nah, torsi itu apa? Jadi torsi itu nantinya yang bakalan mengangkat daya angkat dari si servo itu. Misalkan si servo ini digunakan untuk sendi si robot. Nah, kalau misalkan torsinya itu tidak besar, dia nggak bakalan si sendinya si robot itu nggak bakalan bisa berjalan. Seperti itu. Kalau misalkan torsinya kuat, dia bakalan bisa berjalan si servonya itu. Seperti itu. Berarti programnya di high in aja ya, Pak? Iya, high and low. Seperti itu. Dan beberapa library.
kalau misalkan kita pakai library-nya, di library-nya itu udah kita tinggal setting derajatnya sih. Oh iya. Gitu. Misalkan kalau kita lihat library GitHub. Nah, ini codingan library-nya, kita tinggal pakai saja. Di sini ada include servo. Nah, di sini tinggal ngatur derajatnya. Karena kita bisa ngatur derajatnya di sini. Pakai MyServo Red ini. Nah, sebenarnya enaknya itu kita tinggal pakai library-nya tanpa harus coding dari awal lagi. Berarti digital write-nya ditaruh di situ ya, Pak? Digital Iya, write. benar. Oh, iya. Benar. Voltage. Sebenarnya kalau di background-nya itu pasti pakai digital write, tapi karena menggunakan library, sama library itu sudah disederhanakan sebagai write ini. Nih. Oh iya. Nah, di sini ada set dari pin-nya. Oh iya benar. Nih, di 9. Oh iya benar. Kalau kita lihat di apa namanya di apa namanya? AutoMCU. Nah, di boardnya dia pakai pin 9 di sini. Ya. Ini pakai pin 9. AutoMCU berarti. Nah, kalau misalkan kita lihat di codingannya dia pakai pin 9. Nah, jadi ini tinggal diganti aja di pin berapa yang digunakan. Oh iya. Seperti itu. Enaknya pakai library ya itu kita tinggal pakai aja sebenarnya tanpa Iya, Pak. harus tahu background-nya seperti apa, kasarannya seperti itu. Silakan ada yang tanyakan lagi mungkin yang lain. Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi tugas teman-teman selanjutnya silakan install Proteus. Di sini saya punya beberapa versi Proteus di sini. Jadi Proteus ini adalah aplikasi untuk simulasi elektronika. Jadi kita bisa menggunakan Proteus ini sebagai media untuk simulasi Arduino atau microcontroller yang dimana teman-teman bisa menggunakan layaknya microcontroller dan bisa terkoneksi dengan sensor juga. Nah, tapi menggunakan simulasi. Nah, nanti untuk link dari Proteus ini nanti bakalan saya coba kirim ke grup. Nanti teman-teman silakan download untuk Proteusnya. Kalau misalkan teman-teman pengen mencari alternatif lain di Google untuk Proteusnya, itu silakan saja, tidak masalah. Yang penting si Proteusnya itu dapat berjalan sesuai dengan fungsinya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi sampai di sini?
Oke lah, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup kelas sampai di sini. Silakan di-install Proteus-nya. Mungkin pertemuan selanjutnya kita bakal mencobakan implementasi dan simulasi di Proteus-nya seperti itu. Sampai di sini pertemuan hari ini. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Yo, Terima kasih, sama-sama. Pak. Sama-sama. Terima kasih ya Pak. Yuk, sama-sama.